Uji kecukupan data adalah proses pengujian yang dilakukan terhadap data pengukuran untuk mengetahui apakah data yang diambil untuk penelitian sudah mencukupi untuk dilakukan perhitungan waktu baku. Uji kecukupan data manual adalah salah satu pengujian yang dilakukan untuk mendapatkan data baku yang objektif dengan cara yang manual, yakni berupa angket atau wawancara. Selanjutnya, uji kecukupan data dengan SPSS adalah melakukan pengujian dan pendataan yang otomatis langsung mendapatkan hasil dari aplikasi yang disebut SPSS atau Statistical Package for the Social Science. Kelebihan uji kecukupan data manual yaitu yang pertama, dalam waktu singkat diperoleh banyak keterangan. Yang kedua, pengisiannya dapat dilakukan di kelas. Responden dapat menjawab sesuai dengan keadaannya tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Yang ketiga, bila lokasi responden jaraknya cukup jauh, metode pengumpulan data yang paling mudah adalah dengan angket. Yang keempat, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan adalah merupakan waktu yang efisien untuk menjangkau responden dalam jumlah banyak. Yang kelima, dengan angket akan memberi kesempatan mudah pada responden untuk mendiskusikan dengan temannya apabila menemui pertanyaan yang sukar dijawab. Yang keenam, dengan angket responden dapat lebih leluasa menjawabnya di mana saja, kapan saja, tanpa terkesan terpaksa. Kelebihan uji kecukupan data dengan SPSS. Pertama, SPSS mampu mengakses data dari berbagai jenis format yang ada, sehingga data yang sudah tersedia dalam berbagai format dapat digunakan langsung untuk melakukan analisis data. 2. Tampilan data yang diberikan SPSS lebih informatif, sehingga mempermudah pengguna dalam membaca hasil yang diberikan. 3. Informasi yang diberikan lebih akurat, karena SPSS sendiri memberikan informasi dengan memberikan kode alasan jika terjadi missing data. 4. SPSS sendiri cukup mudah digunakan di mana pengguna tidak perlu mempelajari bahasa programming. Kekurangan uji kecukupan data manual. Pertama, responden tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena jawaban terbatas pada hal-hal yang ditanyakan. Kedua, responden dapat menjawab tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya jika dia menghendaki demikian. Ketiga, jawaban hanya menggunakan keadaan responden pada saat angket diisi. Keempat, apabila penelitian membutuhkan reaksi yang sifatnya spontan, dengan metode ini adalah kurang tepat. Kelima, metode ini kurang fleksibel. Kejadiannya hanya terpancang pada pertanyaan yang ada. Keenam, jawaban yang diberikan oleh responden akan terpengaruh oleh keadaan global dari pertanyaan. Sangat mungkin jawaban yang sudah diberikan di atas secara spontan dapat berubah setelah melihat pertanyaan di lain nomor. Ketujuh, sulit bagi peneliti untuk mengetahui maksud dari apakah responden sudah terjawab atau belum. Kedelapan, ada kemungkinan terjadi respon yang salah dari responden. Hal ini terjadi karena kurang kejelasan pertanyaan atau karena keraguan responden menjawab. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam teknik kuesioner.
Kekurangan uji kecukupan data dengan SPSS. Pertama, walaupun friendly user, namun program ini tetap tergolong rumit. Pengguna program ini minimal harus mengetahui dasar dari ilmu statistik untuk bisa menjalani program ini. Sehingga tidak mengherankan banyak seminar atau pelatihan yang khusus diadakan untuk program SPSS. Kedua, SPSS tergolong memiliki perkembangan yang cepat, sehingga kadang tampilan secara fisik berbeda dengan SPSS yang lama, dan user harus beradaptasi kembali dengan sistem yang baru. Dan efek lainnya adalah user harus pintar-pintar memilih seri SPSS yang tepat untuk komputernya. Ketiga, terdapat banyak versi SPSS yang beredar, sehingga pemilihan SPSS harus sesuai dengan komputer yang kita gunakan. Dan ini dia contoh tampilan SPSS. Kesimpulannya yaitu, baik uji kecukupan data menggunakan SPSS maupun manual masing-masingnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk pengumpulan data yang sangat baik, maka direkomendasikan untuk menggunakan keduanya. Sebab data yang baik adalah data yang didapat dan diolah dari banyak sumber.